Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Syekh Al-Karim Al-Arif Billah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita, ditempatkan min raudatan min riyadil jannah bi juwari Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa luput yang dimuliakan oleh Allah Umunal Mahbubah Hajjah Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman dan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Sambil makan jamuannya, berkahnya, karena Habib Hasan mengadakan acara ini silaturahmi, makan-makan kebersamaan, silaturahmi kita dunia sampai Jannatul Firdaus. Saya selaku keluarga besar dari Umi dan dari Abah dan dari keluarga besar Umi Abah yang selalu kita panggil, hanya satu yang ingin saya sampaikan: jangan lepas lidah kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, karena di akhir zaman ini tidak ada amalan yang lebih baik daripada selawat kepada Nabi Muhammad. Sebab itu sangat penting dicintai oleh Allah, sangat penting dicintai oleh orang banyak, terutama sama keluarga, sama saudara Habib Hasan yang pada hari ini diberikan keberkahan untuk mengadakan acara silaturahmi ini. Dan para asatid, para ustadz dan para asatid yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah kita semuanya dimuliakan dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya pernah mengingat satu hal, cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk bermunajat, berdoa kepada Allah, diperintahkan oleh Allah, panggillah satu sahabat atau kawanmu atau temanmu atau saudaramu yang mungkin lebih kecil dari kamu derajatnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam mencari ke pasar siapa yang lebih kecil derajatnya. Tapi Nabi Musa bilang dalam hati, orang-orang ini lebih mulia dari saya, karena mereka mencari rizki yang halal, mereka berdagang, berjualan, menafkahi keluarganya, mencari rizki yang halal. Mungkin di sini tidak ada yang bisa saya ajak bermunajat kepada Allah. Saya pergi lagi cari, kata Nabi Musa, ada satu ekor hewan, mungkin saya bisa ajak binatang ini untuk menjadi taman, menjadi kawan. Siapa tahu dia lebih derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi, saya wallahu alam. Tapi feelingnya Nabi Musa, kayaknya ini tidak ada yang lebih mulia dari saya, atau mungkin mereka lebih mulia dari saya. Ini pentingnya sangka baik. Makanya kita di sini jangan pernah bersuuzon. Seandainya Nabi Musa, wahai Musa, seandainya kamu membawa binatang yang kamu bilang tadi derajat kamu lebih tinggi daripada binatang itu, saya akan cabut pangkat kenabian kamu, wahai Musa, karena kamu merasa lebih tinggi daripada makhluk yang aku ciptakan. Sebab itu kita yang hadir di sini, mungkin kita tidak tahu di belakang sana ada yang wali Allah, mungkin di depan sini ada yang wali Allah, atau mungkin ada wali apa itu namanya kalau kata Buya Ahmad tuh,
Kalau yang wali makan-makan mulu, yang tukang makan wali huk, wali lauk. Kalau ada makan-makan mubar makan bareng apa namanya? Nobar. Kalau waktu makan-makan ngumpul, mukbang. Nggak modal nggak apa, makan-makan yang penting. Tetapi kita semuanya niatkan karena Allah. Bersihkan hati kita dari sangka buruk. Lalu Nabi Musa bersujud dan bermunajat kepada Allah. Lalu Allah mengangkat derajat Nabi Musa karena hatinya yang selalu tawadu, zuhud, rendah hati. Kita lihat tuh Habib Hasan, Umi Wahidah tuh rendah hati. Saya pernah makan sama Pak Menteri Agama tuh, siapa namanya? Saifuddin Umar. Ingatnya si Yakut mulu. Lagi kabur si Yakut. Tapi Yakut yang soleh ada di sini. Pak Menteri Agama ngajak makan-makan, ngumpul-ngumpul yuk, mukbang bahasanya. Ngumpul makan bareng. Umi ayo diajak makan sama Pak Menteri. Muhammad, hidup itu bukan untuk makan-makan. Kita makan itu untuk beribadah, untuk kuat supaya kita kuat ibadah. Makanya kita makan supaya kuat ibadahnya kepada Allah. Umi sudah makan, udah cukup. Sudah keisi perut sama roti, sama kurma, udah cukup. Muhammad aja lah makan sama Pak Menteri. Lah saya nggak enak. Tapi di situ kita belajar dari Umi kerendah hatian. Abah juga begitu, Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jalan kaki bulan puasa pergi ke masjid. Kalau sampean pakai motor, saya tahu sendalnya masih tebal soalnya, nggak kelihatan bekas-bekas aspalnya. Itu Abah haus, kelihatan keringetan, panas terik, siang bolong, pergi mengimami sholat Jumat. Setiap hari Jumat begitu terus, nggak pernah naik mobil, nggak pernah naik motor. Bayangkan. Lalu Abah tidak pernah gila hormat. Saya kasih tahu Habib Segaf tuh nggak pernah gila hormat. Murid-muridnya semuanya jadi orang besar. Kalau nggak jadi orang kaya, jadi ulama, wali besar. Salah satunya Syekh Guru Sekumpul Muhammad Syekh Abdul Ghani, Martapura, Kalimantan. Muridnya Abah Segaf. Abah tidur di bawah. Apa kata Syekh Abdul Ghani? Martapura. Ada guru saya tidur di bawah. Saya hari ini malam nggak mau tidur di kasur, saya mau tidur di bawah. Kasih tahu guru saya, guru tidur di atas supaya saya bisa tidur di atas. Kalau guru masih tidur di bawah, saya tetap tidur di lantai. Itu kata guru Syekh Muhammad Abdul Ghani. Saking zuhudnya, nggak mau makan. Kalau belum, Abah makan dulu. Tunggu, nggak makan nih Habib Segaf. Udah lapar kita. Abah baru ngambil secomot, nggak jadi makan kita. Tapi dia tahan. Nggak makan. Coba kita baru nggak makan puasa ini langsung sudah keroncongan perutnya, berbunyi-bunyi lagu-lagu keroncongan. Lihat orang-orang terdahulu, zuhudnya, solehnya kepada sesama ulama. Nggak boleh merasa paling tinggi derajatnya. Habib Usman merasa lebih tinggi dari Habib Hasan, nggak boleh. Karena derajat itu yang punya Allah. Allah mau ambil bisa, Allah mau kasih tinggi juga bisa. Yang kasih derajat itu Allah di sini. Makanya nggak berani saya. Ada kakek-kakek tadi di sebelah kasih duit, ada ustadz di sebelah kasih duit, ada habib di sebelah kasih duit, ada kiai di sebelah kasih duit. Kita nggak tahu rezeki yang mana nanti yang diterima oleh Allah. Banyak kawan-kawan saya orang kaya. Habib saya sudah bantu pesantren. Contoh, Habib saya sudah bantu pesantren Buya Yahya. Buya Yahya tahu? Saya bantu pesantrennya Buya Yahya. Saya bikinkan masjid, bikinkan pesantren, gedung besar-besar. Tapi saya sakit hati sama Buya Yahya karena Buya Yahya pesantrennya biayanya mahal. Sebab itu kalau kita niat membantu, niatkan karena Allah supaya kita tidak sakit hati. Yang jangan lama-lama, karena saya ini banyak filosofi tasawuf. Karena niatnya saya, cita-citanya saya
menjadi sufi, tapi pengen juga jadi kepala desa. Karena saya lihat kepala desanya kurang amanah di sini. Minta duit terus, pusing lah minta duit terus. Mau wakafin tanah minta duit, mau bebasin lahan wakaf minta duit, pusing. 50 juta pusing. Coba kamu diminta 50 juta. Laki memang tidak bercerita, tetapi tiba-tiba laki-laki jadi gila. Makanya kita sebagai umat manusia yang beradab, yang berintelijen, intelek, hitam tinggi jelek, harus tahu diri. Ini pesantren Nurul Iman gratis. Umi Wahidah, Habib Segaf dan keluarga, Habib Hasan, Habib Muhammad, Habib Abdul Qadir, lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan diperas. Emang baju doang yang diperas? Ini perasaan diperas, hati dipermainkan. Bayangkan ketika cinta bertepuk sebelah tangan, hancur hati ini. Mudah-mudahan Pak Lurah diberikan hidayah oleh Allah. Kalau nggak diberi hidayah, kita panggil Bang Hidayat yang stres, obrak-abrik kantornya. Nggak bercanda, supaya kita nggak serius-serius amat. Hidup itu jangan dibawa serius. Yang penting Allah menyuruh kita rajin-rajinlah beribadah, karena ibadah yang rajin itulah yang memberikan kamu dilihat oleh Allah sebagai hambanya yang dicintai oleh Allah. Coba Allah lihat kita sayang, Allah sayang sama kita. Allah lihat wajah kita yang kucel, kumel, dekil, kuman, tapi Allah lihat wajah kita. Aduh, hambaku ini sholat raweh tadi 23 rakaat berkeringat-keringat di sini berjamaah. Itu hambaku yang soleh. Wahai malaikat, wahai para nabi-nabi, itu lihat umatnya Nabi Muhammad. Itu Allah begitu di langit itu, di arasy itu, ceritain tentang kita. Itu ada Habib Hasan, ada Habib Muhammad, ada Umi Wahidah, ada Habib Segaf, ada di sini siapa namanya? Ceng Kiki, Ceng Dudu, Ceng. Semuanya disebut, bayangin sama Allah. Bang Saddam Hussein, walaupun sudah digantung, tapi masih ada tetap. Karena namanya orang baik tidak akan sia-sia di muka bumi ini. Kebaikan tidak akan mengkhianatkan hasil. Kebaikan pasti membuahkan hasil. Lihat dulu, saya masih ingat ini kalian dulu nih, siapa ya? Ustaz Sopian. Dulu Kismin. Dulu Kismin, Bib, doakan supaya jadi orang kaya. Wan, jangan jadi orang kaya, tapi kaya hatinya, Wan. Insya Allah kalau berdagang, kalau berusaha pasti kaya. Kalau berjualan pasti ada duitnya. Hanya orang malas yang nggak ada duit. Ya Bib, insya Allah saya rajin. Kata Umi Wahidah apa? Tidak ada orang miskin, yang ada orang malas. Besoknya pulang dari pesantren lulus kerja jual mobil, nggak tahu mobil siapa yang jual, pokoknya jual aja. Datang pakai mobil Pajero, mukanya Pak Jaro, klakson kirain Habib Hasan. Dibuka jendela begini, matanya alisnya begini. Beb, udah punya mobil saya, Beb. Kita nggak tahu dulu, mungkin pakai koloran, Kismin di bawah pohon, menunggu buah matang jatuh di pangkuan. Tahu-taunya besoknya jadi orang kaya. Tetapi yang paling penting adalah kaya hati, banyak ikhlas, banyak sabar, banyak bersyukur. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.